Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dilalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tahabbu lana minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dzatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alimil ulama, para asatid, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jubri, Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsi, Al-Habib Abdullah bin Hasanin bin Yahya, dan Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Haddad, dan Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, beserta para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Safiq Munandar dan Kiai Haji Ahmad Kusairi dan Kiai Abdullah Abandi, Kiai Muhammad Deden, dan juga alhamdulillah hadir Al-Ustaz Ahmad Baisusi, Al-Ustaz Anen, dan segenap para asatid. Saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta mahabbah yang insyaallah mudah-mudahan semua para guru Allah berikan sehat panjang umur. Dan juga tidak lupa kepada sahibul bait, yaitu keluarga besar daripada almarhum Bapak Mukmin bin Bapak Lias dan Ibu Aminah. Insyaallah mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat panjang umur. Dan hadirin wal hadirat tanpa terkecuali, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita berkumpul bermuwajahah, di mana ini tempat yaitu dalam rangka memperingati haul keluarga besar daripada Ibu Aminah, yaitu yang diperingati haul Bapak Mukmin bin Bapak Lias. Insyaallah mudah-mudahan kuburnya dilapangkan oleh Allah, dan kita juga semua ahli kubur kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin rahimakumullah, waktu ibunya Sayyidina Ali meninggal dunia, yaitu Fatimah binti Asad, Rasulullah memberikan pakaiannya untuk dijadikan kain kafan. Kemudian memerintahkan kepada Usamah bin Zaid dan Abu Ayyub Al-Ansari serta Sayyidina Umar untuk menggali kubur. Kemudian mereka melaksanakan perintah Nabi, digali kubur tersebut. Begitu digali, pas begitu mereka ingin menggali liang lahat, Rasulullah mengatakan, kalian naik ke atas, biar aku yang turun. Kemudian Nabi turun ke bawah menggali liang lahat dengan tangannya yang mulia itu. Begitu selesai menggali liang lahat, Nabi berbaring dan berdoa meminta kepada Allah, Allahumma ighfir li ummi Fatimah binti Asad walakinha hajjataha. Ya Allah, ampunilah ibu saya Fatimah binti Asad dan lapangkanlah kuburnya. Itu artinya kalau bahasa Indonesia, didoakan oleh Nabi.
Artinya apa para jamaah sekalian? Rasulullah ini berusaha kepada orang yang meninggal ini bagaimana caranya supaya jangan sampai disiksa oleh Allah. Berbaring mendoakan, ini luar biasa, supaya jangan sampai orang yang meninggal itu disiksa. Karena malaikat Jibril datang kepada Nabi, amarani an adiyal baqi fastaghfir lahum. Malaikat Jibril datang kepadaku dan memerintahkan kepadaku agar mendatangi pemakaman baqi dan memohonkan ampun untuk mereka di makam baqi tersebut. Kemudian para jamaah sekalian, karena ini adalah merupakan usaha dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang di dalam kuburan itu jangan sampai disiksa. Makanya untuk itu kuburan ini merupakan tolak ukur setiap orang yang selamat daripada siksa kubur, insya Allah dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia disiksa di dalam kubur, kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam neraka. Hal ini ditegaskan di dalam hadisnya, innal qabra manzilu min manazil akhirah, man naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu syarrun minhu. Sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama di dalam urusan akhirat. Barang siapa orang yang selamat, maka nanti sesudahnya dia akan selamat, akan dimudahkan urusannya. Dan apabila dia disiksa di dalam kubur, maka selanjutnya pun dia akan susah, akan menemukan kesulitan-kesulitan dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Makanya pernah dibentangkan kepada Nabi. Nabi sedang berjalan, dibentangkan alam kubur. Kemudian dilihatnya si mayit lagi dicambuk. Kemudian tiba-tiba si mayit itu dicambuk, berhenti si malaikat ini mencambuk daripada mayit tersebut. Dan mayit mengatakan, ya malaikat, kaifa takibu min darbika, kenapa engkau berhenti menyambuk aku pantas dicambuk. Pendosa, orang yang melakukan maksiat. Apa kata malaikat? Kaifa adribuka wa waladuka istaghfaralak. Bagaimana aku akan mencambukmu sementara anakmu sedang mendoakanmu. Ini penting saudara hadirin sekalian. Makanya sebagai anak yang bakti senantiasa harus berdoa kepada Allah untuk keluarganya, untuk orang tuanya khususnya yang meninggal dunia. Kenapa? Karena doa tersebut langsung akan sampai kepada ahli kubur, dan dampaknya ahli kubur apabila ada di dalam siksanya Allah, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau mereka tidak didoakan, kalau mereka tidak diperjuangkan, apa yang terjadi? Maka sebagaimana Nabi jelaskan di dalam hadisnya, mal mayyitu bi qabrihi illa sibhul gharikil mugawwis yantadiru min abin au ummin au waladin au sadiqin sikoh. Tidaklah si mayit di dalam kubur, mereka itu bagaikan orang yang tenggelam, meminta tolong, meronta-ronta. Apa yang diperlukan? Sangat dibutuhkan doa dari bapaknya, doa dari ibunya, doa dari anaknya, doa dari saudara-saudaranya. Itulah si mayit, saudara hadirin sekalian. Dan apabila ada yang mengirimkan doa, maka kebahagiaannya tidak bisa diukur. Disebutkan oleh Nabi, dunia serta isinya lebih menyenangkan ahli kubur yang didoakan oleh keluarganya. Tidak ada apa-apanya, saudara hadirin sekalian. Makanya untuk itu beruntunglah setiap orang yang selalu memikirkan keluarganya, memperingati haulnya, mendoakannya, bersedekah atas nama mereka, melakukan kebaikan-kebaikan yang diniatkan kepada Allah agar pahala dan ganjarannya dikirimkan kepada mereka, maka adalah itu orang-orang yang sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saudara hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kepada umat Nabi Muhammad adalah sebagai umat
yang dirahmati, yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat mereka yang senantiasa selalu mendoakan keluarganya, mendoakan ahli kuburnya, maka disebutkan oleh Nabi di dalam satu hadisnya, ummati ummatun marhumah tadhulu kuburaha bi dzunubin kal jibal wa tahruju minal kuburi wa qad ghufira lahu bi istighfaril ahya'i lil amwat. Umatku umat marhumah, yang mana mereka masuk ke dalam lubang kubur membawa dosa-dosa yang amat besar. Kemudian mereka dibangkitkan dari kubur sudah dalam keadaan bersih karena diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa itu bisa terjadi? Karena semasa hidupnya mereka saling mendoakan. Yang meninggal lebih dahulu sampai yang masih hidup didoakan, saudara hadirin sekalian. Kemudian si mayit apabila didoakan membalas mendoakan kepada orang yang masih hidup. Doa si mayit yang paling ampuh dan luar biasa dikatakan oleh Nabi, selalu mendoakan Allahumma la tamadhum hatta hadaitana. Ya Allah, jangan wafatkan keluarga kami yang masih hidup, jangan matikan mereka, melainkan mereka meninggal mati dalam keadaan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buat kita istiqomah di majlis-majlis seperti ini. Karena apa, saudara hadirin sekalian? Banyak ahli-ahli kubur itu diselamatkan oleh Allah lantaran keluarganya duduk di majlis ilmu. Diceritakan di dalam tafsir Al-Baghawi, seorang disiksa di dalam kubur, kemudian punya anak masih kecil. Anaknya itu kemudian agak besar, duduk di majlis ilmu. Begitu duduk di majlis ilmu, yang mana orang tuanya ini disiksa di dalam kubur, si anaknya ini baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ahli kuburnya di dalam siksa itu diangkat siksanya dan diganti dengan kenikmatan, yaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza afwan minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.